Oke, jadi saya kira Anda sudah banyak mengenal dengan cara saya mengajar. Jadi lebih banyak ke arah ini sih, project ya, praktek, tetapi tetap dengan mempertimbangkan proses. Prosesnya adalah Anda harus mempersiapkan pre-request-nya ya. Kesiapannya apa? Ya diantaranya Anda harus tahu basic-basicnya. Tapi rata-rata kalau belajar apapun itu sebenarnya semua bisa digantikan dengan hanya satu saja ya. Yaitu apa kira-kira? Sayang ya. Sayang atau cinta atau apa? Anda menyukai atau suka. Jadi kalau Anda suka apa saja ya, misalnya kalau mata kuliah ini Anda menyukai pengenalan pola, berarti ya Anda, kalau Anda suka, Anda akan enjoy ya. Anda akan enjoy, maka Anda belajarnya tidak akan terpaksa, tapi Anda nanti akan bisa memanfaatkan apa yang Anda pelajari itu untuk ya untuk kemanfaatan ya. Banyak hal, nanti banyak manfaat dari Anda belajar pola ini ya. Namun sebelumnya mungkin supaya nanti tahu sedikit riset-riset yang sudah saya kerjakan juga yang terkait dengan pola juga sebagian besar. Anda boleh ngambil topik riset nanti yang mungkin dengan yang saya teliti. Ini kan kebetulan kita juga bersamaan dengan era PKM ya. Sebentar lagi kita sudah harus submit proposal PKM. Ini harapannya peserta pengenalan pola harus ngambil kalau bisa ya. Jadi salah satu judul yang bisa diandalkan itu adalah pola ini ya. Pengenalan objek, pattern recognition, clustering ya. Itu ada di sini sebenarnya. Jadi harapannya yang ngambil mata kuliah pengenalan pola kalau bisa ngambil program PKM ya. Nanti Anda bisa jadi ketua kalau semester 6, anggota Anda nanti semester 4 dan semester 2. Jadi Anda punya dua generasi. Jadi kalau misalnya pas diumumkan PKM Anda lolos, Anda masih, misalnya Anda lolos dan didanai, terus kemudian Anda lulus di semester 7 atau 3,5 tahun, maka generasi kedua, angkatan kedua yang bisa jadi ketuanya Anda nanti tukar jadi anggota saja. Kalau memang lolos dan Anda lulus PKM dan didanai dan lulus S1. Ada yang seperti itu, jadi memang kuliah bisa 7 semester saja atau 3,5 tahun, tetapi Anda tetap kalau bisa mengikuti event-event yang penting, salah satunya PKM itu ya. Di mana PKM saya sudah mencanangkan program 3-in-1, jadi kalau Anda belum PKL, dari PKM nanti bisa dibuat PKL, tinggal dicarikan stakeholder atau mitra, kemudian bisa lanjut ke skripsi dengan di-split jadi 3 judul ya. Jadi 3-in-1 namanya, PKM, PKL, dan skripsi. Itu yang sedang saya siapkan strateginya biar banyak yang ngambil PKM dan bisa langsung lulus ke skripsinya. Oke, untuk riset-riset terkait pola yang sudah kita kerjakan atau saya kerjakan, mungkin ada baiknya nih saya review sedikit tentang saya. Mungkin ini bisa dilewati saja ya. Jadi sebelumnya saya juga jadi programmer dan juga ngajar di Stikom cukup lama, yang sekarang jadi Universitas Dinamika itu ya. 10 tahun di sana sebelum gabung di UPN mulai 2006. Nah ini kemudian kita juga sama teman-teman lagi mendirikan IoT.net. Ini untuk yang Anda mau riset Internet of Things. Nah nanti kalau ingin meneliti pengenalan pola yang berbasis cloud, juga bisa memanfaatkan Internet of Things ini di sini. Kemudian kita juga anggota dari ASIOT ini, Asosiasi Internet of Things Indonesia, IAENG ini yang internasional, sama IEEE. Sekarang saya wakil dekan 3, termasuk juga PIC Cluster Computer Science untuk lebih dari 40 perguruan tinggi negeri di Indonesia ya, MLPTNI.
Bentar, ini ada temennya yang gabung. Ini nanti salah satu kegiatannya ada ikut kuliah tamu internasional ini. Yang ini dulu pernah kita bikin yang dari Boston University ya. Semester ini nanti insya Allah ada lagi, masih kita siapkan. Kemudian kita juga ini program ICT. Jadi kalau Anda mau di program MBKM kan selain ngambil di dalam negeri sesama UPN namanya Permadi. Ini ya yang ICT ya. Selain yang dalam UPN namanya Permadi, yang di luar UPN itu di program Merdeka Belajar, Anda bisa ada 42 perguruan tinggi se-Indonesia, termasuk ITB, UGM, dan lain-lain. Nah, itu Anda juga bisa ngambil di sana. Nah, ada satu lagi namanya ICT, yaitu International Credit Transfer Program, di mana Anda bisa mengambil di luar negeri atau di kampus lain. Nah, sekarang kita ada kakak kelas Anda sedang di Murdoch, di Australia, tapi kita kemarin belum tahu masalah pembiayaannya, masih proses. Jadi harapannya kan Anda bisa ikut secara gratis ya. Jadi ini yang ICT, ini internasional sifatnya ya. Kemudian kita juga sebagai ketua pusat studi ICT di UPN ya. Nah ini riset-risetnya, jadi interest riset saya Anda juga perlu tahu, barangkali Anda nanti mau menginduk ke roadmap saya. Salah satunya mengenai IoT, jadi riset tentang Internet of Things, dan tentunya tentang AI Research Group, ini Artificial Intelligence. Kemudian tentang drone dan robotik juga, ini banyak mahasiswa yang sudah mulai ngambil tugas akhir tentang drone. Kalau dulu kan hanya robotik ya, sekarang juga drone. Fish Care Lab ini yang terkait dengan budidaya ikan ya. Ini ada temennya gabung lagi. Nah, kemudian publikasi-publikasinya ini ada di bawah ini. Ini Anda bisa ngambil dengan kata kunci di Google nama saya. Kalau di akademia ya ketik akademia spasi nama saya. Kalau di ResearchGate ya, di ResearchGate tinggal ResearchGate spasi nama saya. Nanti Anda akan dapatkan banyak paper. Bisa Anda download gratis. Oke, itu mengenai riset pola yang nanti Anda bisa kembangkan untuk pengenalan pola atau biasa disebut pattern recognition ya. Nah, ini selanjutnya, jadi pengenalan pola ini sebenarnya gabungan ini sudah. Jadi inti dari penerapan yang bisa Anda ambil untuk proyek. Salah satunya PKM, mungkin juga PKL dan skripsi nantinya. Kalau sudah PKL ya tinggal skripsi. Jadi pengenalan pola, ini kalau Anda ngambil kecerdasan buatan, ini tinggal diterapkan. Karena di kecerdasan buatan Anda juga sudah belajar fuzzy, belajar neural network, dan lain-lain ya. Nah, neural network kan salah satunya cukup handal untuk pengenalan pola. Jadi pengenalan pola sifatnya lebih ke arah praktikal ya, meskipun nanti tetap harus ada konsepnya ya. Seperti yang di buku yang tadi sudah saya kirim di grup WA itu kan konsepnya juga ada. Tapi mungkin kalau Anda sudah pernah belajar kecerdasan buatan, harusnya tidak kesulitan mengambil pola. Kemudian ACVK ini analisa citra visi komputer ya. ACVK ini cukup membantu juga. Jadi terutama kalau Anda mau ngambil pengenalan pola yang terkait dengan objek dengan memanfaatkan kamera sebagai sensornya ya. Jadi kalau Anda nanti sudah pernah ngambil ACVK, nah ini ngambil pola saya kira lebih mudah. Jadi tinggal dilanjut saja. Jadi Anda yang sudah ngambil analisa citra dan visi komputer, kalau bareng Pak, ya kalau bareng enak. Nanti Anda misalnya kuliah semester ini juga ngambil ACVK juga pola, ya Anda bikin satu tugas bisa untuk 2 kuliah. Jadi Anda ngerjakan satu tugas bisa untuk 2 atau 3 mata kuliah malah ya. Termasuk machine learning. Ya, machine learning. Di machine learning kan banyak juga mulai teori bias,
SVM, neural network juga diajarkan lagi, termasuk yang era terkini adalah deep learning ya. Deep learning kan masuk di machine learning dan lain-lain. Jadi deep learning dan pengembangannya kan masih di mata kuliah machine learning. Jadi kalau Anda ngambil masa kuliah machine learning, sekarang menerapkan di pola, ya tentunya lebih mudah ya. Pak kalau bareng ya sama, ACVK bareng, machine learning bareng, ya satu tugas bisa untuk 3 mata kuliah. Jadi Anda nggak pusing-pusing, mikir satu tugas saja, itu bisa dikemas untuk 3 mata kuliah, bisa untuk ACVK, bisa untuk machine learning, dan untuk pola itu sendiri ya. Termasuk robotika. Robotika ini saya nggak tahu, yang semester ini kayaknya dibuat MBKM, jadi nanti banyak mungkin dari mahasiswa dari kampus lain yang akan ngambil. Ini yang robotika ini, yang tahun ini kayaknya di program MBKM, supaya ada mahasiswa dari kampus lain bisa ngambil. Nah, robotika juga kalau mau diterapkan di pola juga bisa, karena robot-robot sekarang kan juga sudah menggunakan kamera. Jadi ini kalau teorinya belajar di ACVK, nah penerapan di robot itu di robotika. Nah, di robotika bisa memanfaatkan kamera untuk pengenalan objeknya. Jadi termasuk sekarang kan eranya humanoid soccer, robot humanoid yang digunakan untuk sepak bola itu ya. Nah, robot bisa mengenali bolanya, menggiring bola sampai ketemu gawangnya, sampai menendang ke gawang lawan. Nah, itu robot sudah memanfaatkan pattern recognition ini, pola ya. Nah, nanti semua itu tadi ini perlu ditunjang satu skill lagi, yaitu pemrograman. Ditambah satu lagi, pemrograman Python. Kenapa harus Python? Nah, banyak kelebihan Python dibanding yang lain, misalnya MATLAB. Kalau MATLAB Anda harus bayar lisensi. Saya juga pakai yang lisensi, tapi ketika saya harus nambah toolbox untuk deep learning, misalnya harus nambah toolbox sendiri, harus bayar lagi ya. Harus bayar lisensi lagi. Nah, tapi tidak dengan Python. Jadi Python selain free, dia juga open source ya. Kalau MATLAB tidak free, tidak open source ya. Lepas kalau Java, ya kalau Java memang free tetapi tidak open source. Nah ini, jadi Java itu boleh dipakai, Anda nggak perlu bayar, tetapi dia tidak open source. Jadi script Python Javanya script Javanya sendiri tidak dikasihkan, berbeda dengan Python ya. Jadi ini Python tetap ada kelebihannya. Kelebihan lainnya cukup banyak, Anda bisa running di mana-mana nih, running di Windows, di Linux, di Mac, dan lain-lain. Jadi saya kira kalau saya lebih suka Python, tetapi Anda boleh tidak harus pakai Python ya. Mahasiswa boleh menentukan jati dirinya sendiri, nggak harus Python. Cuma kalau nggak pakai Python ya Anda belajar sendiri dari dosen lain ya, atau dari resource di internet kan cukup banyak. Nah, nanti misalnya Anda di robotika, ya terpaksa harus digabung dengan Arduino misalnya ya. Ya nggak masalah, Python bisa berkomunikasi dengan Arduino. Nah, ya kan. Misalnya nanti yang tadi, yang riset saya tentang Internet of Things, itu objeknya dikenali pakai kamera, menggunakan robot, robotnya connect Internet of Things, kemudian bahasa pemrogramannya bisa pakai Arduino, juga dengan Python. Itu dua kombinasi, jadi Anda bisa menggabungkan Python dan pemrograman perangkat keras di mikro atau di robot. Oke, ini mengenai gambaran kuliahnya. Jadi yang akan Anda pelajari dari awal sampai akhir, sebenarnya kalau Anda sudah lulus semua mata kuliah ini atau lagi ngambil bareng, saya kira ini cukup bermanfaat untuk menunjang kuliah pola. Jadi pola ini lebih sifatnya banyak ke penerapan atau praktek, meskipun tetap ada konsepnya nanti ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan.
Belum? Belum ada yang tanya? Sejauh ini belum Pak dari saya. Belum. Ya, oke. Ini wajahnya pada nggak ada yang dinongolin. Wajahnya nggak ada yang kelihatan. Oke, baik. Yang buku saya share tadi, yang ini sudah gambarannya seperti itu ya. Buku yang saya share tadi itu Anda cari di internet juga ada. Judulnya mana tadi ya? Belum saya buka ya. Buku wajib. Nah ini ya. Mungkin nanti kita sekilas dulu aja. Jadi kita masih pemanasan. Jadi enggak, kita masih pemanasan. Nanti ada baca-baca referensinya dulu. Nanti sambil ini, sorry saya belum siapin. Saya nggak ngerti kalau hari Senin jadwalnya ya. Ya tadi saya ada yang ngasih tahu Senin luar, belum tak siapkan. Tapi nggak apa-apa, ini bukunya di sini. Jadi bukunya cukup bagus ini. Judulnya kan Pattern Recognition. Ya, ini dari Springer apa Elsevier ya. Nah ini nanti belum saya buatkan PPT-nya. Tapi Anda baca-baca langsung dari bukunya dulu deh. Ini kan kalau pertama hanya introduction saja ya. Apa itu pattern recognition ya. Jadi kita hari ini mempotret saja bukunya ini ya. Kita potret, nanti kita pelajari pelan-pelan. Nah ini ya, apa itu pattern recognition. Saya kira sekarang ini sudah eranya memang Anda jalan-jalan di jalan raya saja sudah terpasang banyak kamera sekarang ya. Nah, kamera-kamera itu dia bisa dimanfaatkan untuk mengenali pola kepadatan arus lalu lintas dan lain-lain ya. Bu Risma kan pernah waktu di apa itu televisi apa di mana apa di video ya. Itu beliau bisa menyampaikan dengan memasang kamera di jalan-jalan raya, beliau bisa tahu arus kepadatan lalu lintas di Surabaya, di Bundaran Waru dan lain-lain di perempatan. Itu dari pola ini ya, pola kendaraan yang lagi berjajar itu. Nah ini salah satu manfaatnya. Manfaat lain saya kira banyak sekali ya. Jadi ini nanti introduction-nya. Nah kemudian konsepnya nanti bisa mulai kalau dari buku ini bias dulu ya. Loh, Pak saya belajar bias juga di mata kuliah mesin learning ya nggak masalah. Nanti mungkin maaf tadi ada sponsor. Ini sebentar ya, ini kayaknya kita fokus ke sini dulu. Ininya saya tutup saja dulu ya. Nah, kita fokus ke materi ini. Oke, jadi untuk bias tetap diulangi lagi. Bias konsepnya kan di probabilitas ya. Jadi kalau Anda sudah dapat probabilitas itu sebenarnya nanti dipakai lagi. Kenapa? Ya tadi, misalnya tadi yang dari kendaraan di jalan raya bisa juga kita nggak tahu persis jumlah kendaraannya ya. Berapa jumlah kendaraan yang ada di jalan raya, tapi Anda sudah bisa bilang bahwa itu dia lagi macet. Ya, Surabaya Jalan Waru macet atau penuh dipadati kendaraan. Itu Anda nggak tahu jumlah persisnya kendaraannya, tapi Anda bisa bilang lagi macet atau kepadatan penuh dengan hanya melihat probabilitasnya, ya kan? Ini dengan hanya melihat probabilitas. Secara statistik, meskipun tidak diketahui pasti jumlahnya, tetapi secara probabilitas cukup tinggi kepadatannya, Anda sudah bisa bilang bahwa Jalan Waru macet dengan kendaraan yang menumpuk di sana. Nah ini salah satu belajar bias nanti manfaatnya di situ. Ini pakai classifier bias. Ya, ini nanti bias kita pelan-pelan.
Nah, setelah belajar Bayes, nanti kita belajar linear classifier. Nah, ini yang paling sederhana sebenarnya menggunakan linear. Meskipun linear, tapi cukup bisa digunakan untuk mengklasifikasi. Ya, ini nanti kita menggunakan namanya fungsi diskriminan linear, ya. Itu nanti aja pada saatnya seperti apa. Nanti kita akan pelajari, mungkin Anda bisa baca-baca dulu deh. Nah, salah satunya nanti ada namanya least square method, menggunakan persamaan matematik sedikit. Di sini menggunakan apa? Square kan kuadrat, least kalau min square, min rata-rata, square kuadrat, estimation, hasil estimasinya. Ya, ini mirip-mirip statistik juga kan. Jadi masih ada statistiknya menggunakan rata-rata dan sebagainya. Nah, yang terbagus nanti digunakannya support vector mesin ya. Jadi support vector mesin ini bagian dari linear classifier. Nah, mungkin di mata kuliah lain Anda juga belajar SVM support vector mesin, tidak masalah ya. Jadi basic dari support vector mesin meskipun cuma linear sifatnya, itu Anda sudah bisa membedakan mana kendaraan truk, mana kendaraan bis, mana kendaraan motor, dan lain-lain ya. Ini bisa nanti menggunakan support vector mesin yang menggunakan least square maupun mean square estimator. Ini nanti pada saatnya ya, setelah Bayes kita belajar SVM. Nah, di SVM di internet cukup banyak, lengkap, di internet itu lengkap dengan skripnya ya, skrip Python-nya ada. Anda ketik saja support vector mesin spasi GitHub pattern recognition atau apa ya. Oke, seperti itu. Nah, berarti kalau ada linear, ada non-linear, ya. Nah, ini nanti kalau sampai support vector mesin sebenarnya belajarnya agak cukup lama, tapi nggak apa-apa, nanti Anda bisa belajar sendiri dulu ya. Nanti kalau Anda sudah selesai SVM-nya, yang secara konsepnya menggunakan linear classification, nah baru kita sudah bisa berani belajar yang non-linear ya. Karena non-linear, jadi dia lebih susah sedikit ya. Dia kan tidak beraturan ya, non-linear, tidak membentuk garis lurus. Nah, nanti bisa belajar permasalahan gerbang-gerbang logika seperti XOR dan lain-lain ya. Dan seterusnya, jadi menggunakan non-linear. Nah, di sini dipakai backbone-nya ya. Lupa ini kan mirip ini Pak, neural yang kita pelajari di kecerdasan buatan, ada backbone ya, dan ya bisa jadi ini nanti memang untuk pendekatan yang non-linear kita memanfaatkan JST, jaringan saraf tiruan atau neural network ya. Lalu kita belajar lagi dong neural network ya, tidak masalah. Makanya tadi pola ini lebih banyak ke penerapan. Jadi basicnya harapannya Anda sudah belajar di kecerdasan buatan ya. Jadi ini backbone-nya ini sudah belajar di kecerdasan buatan harusnya ya. Nanti kita tinggal terapkan di non-linear classifier. Wah, ini cukup panjang juga ini. Belajar juga radial basis function network ini juga lumayan susah sebenarnya. Nah, support vector mesin dikelarin lagi, tapi untuk yang kasus non-linear, ya kan? Yang tadi ini untuk kasus-kasus yang linear ada support vector mesin. Nah, kita bisa coba lagi support vector gimana kalau mengatasi permasalahan non-linear, ya. Itu sampai situ mungkin sudah UTS belum ya? Itu feature atau feature belum kayaknya. Kalau bisa sampai feature dulu. Fitur ini kan sesuatu yang penting biasanya kalau terkait dengan hasil pembacaan kamera. Fitur itu nanti yang akan berguna untuk dianalisis selanjutnya. Jadi fitur kan bisa fitur warna. Jadi Anda bisa membedakan tomat yang matang dengan tomat yang belum matang itu dengan melihat dari fitur warnanya, ya kan? Selain fitur warna juga ada bentuk. Nah, tadi kendaraan di jalan raya bentuknya truk dengan bentuk bis, bentuk motor, bentuk lain-lain kan berbeda-beda. Nah, itu fitur ya. Jadi fitur-fitur ini kan jadi sangat penting.
Nah, kita tidak bisa memilih semuanya, makanya kita seleksi yang penting ya. Makanya judulnya fitur selection. Nah, ini seperti ini kira-kira nanti ya. Ini nanti dibaca-baca dulu. Nanti bagaimana cara memilih fitur yang terbaik supaya Anda nanti bisa mengenali polanya. Ini di Capture 5, saya nggak tahu setelah dapat fitur, oh ini fitur lagi masih. Ini ada fitur menggunakan transformasi linear. Wah, ini seperti ada ICA, IGA, ya ini kan biasa dipakai juga untuk pengenalan wajah dan sebagainya ya. Wah, ini kok ada transformasi Fourier, Pak. Ini persamaannya mesti rumit ini. Ya, ini nanti kita terapkan saja, kita nggak usah terlalu pusing di persamaan matematikanya Fourier, tapi mungkin bagaimana memanfaatkannya untuk mendapatkan fitur terbaiknya ya. Ini masih tentang fitur, kita cek lagi. Wah, ini masih fitur-fitur semua, karena memang fitur ini sangat penting ya, untuk bisa dianalisis dan dikenali polanya, itu tentu berdasarkan fiturnya ya. Fitur adalah sesuatu yang khas jadi dari objek ya. Fitur of texture class karakterisasi ya, dari teksturnya juga bisa. Jadi selain warna, bentuk, tekstur ya, dari permukaan teksturnya ya. Ini fitur, jadi fitur yang cukup banyak. Nah, baru kita belajar, sudah mulai pengenalan polanya menggunakan template matching. Nah, mungkin sampai fitur harusnya sudah UTS rasanya ya. Berikutnya adalah template matching. Nah, ini kita sudah masuk di pengenalan pola ini. Nah, kalau di template matching, nah ini ada banyak beberapa metode. Tinggal di-match-kan saja ya. Ada template di-match-kan. Saya punya huruf template untuk huruf A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, begitu nanti ada huruf sembarang yang ada di jalan-jalan atau ada di yang kita mau baca. Nah, kita tinggal match-kan ya. Kita match-kan template-nya. Kalau dia pas A, ya berarti dia A, pas B, berarti dia B dan seterusnya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi template matching ini adalah pengenalan pola yang paling basic ya, paling sederhana. Oke, kalau sudah template matching bisa lanjut ke konteks dependent. Biasnya muncul lagi dan seterusnya. Nggak masalah, ini sudah, tapi sudah diarahkan untuk penerapan ya. Dan seterusnya, nah ini sudah mulai ada, ini sudah mau selesai kayaknya. System evaluation. Ini evaluasi sistemnya. Nah, sebenarnya selain classification itu ada clustering namanya ya. Kalau classification ya huruf ya A dengan A, B dengan B, angka 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Nah, kalau clustering itu mungkin bisa dicampur macam-macam ya. Dicampur, ada angka, ada cuman gambar yang nggak jelas apa. Nah, tapi dari karakteristiknya, dari sifat-sifatnya Anda bisa clusterkan. Ya, perumahan klaster berarti memang ada blok-blok yang mirip-mirip ya. Jadi ada sifat-sifat yang mirip dikumpulin. Jadi kita nggak tahu persis dia itu huruf A atau gambar apa, tapi karakteristiknya mirip. Nah, itu bisa diklasterkan ya. Nah, ini nanti waktu belajar clustering ini juga penting di pola ya. Nah, nanti kita ketemu beberapa algoritma clustering, ada algoritma sekuensial dan lain-lain ya. Neural muncul lagi ya, neural juga dipakai untuk clustering. Wih, cukup banyak sekali Pak materinya. Ya, ini idealnya begitu, tapi nanti kita mungkin kita sesuaikan saja, kita mampunya sampai di mana, kita bisa menerapkan sampai di mana. Yang penting ada nanti belajar mulai dapat konsepnya juga dapat, penerapannya juga bisa. Meskipun nggak harus semuanya ya. Yang penting Anda bisa mempelajari konsep dan menerapkannya, itu saja sih ya. Ya, syukur-syukur nanti bisa diterapkan untuk PKM kita ya. Untuk PKM ini saya berharap dari kelas pola ini ada satu judul. Nanti untuk timnya saya carikan, kalau nggak bisa nyari atau Anda nyari sendiri juga boleh, angkatan di bawahnya ya. Jadi misalnya kita ada 40, bisa jadi 40 judul PKM ini. Nanti anggotanya dari semester 4 dan semester 2.
semester 4 dan semester 2 atau sama-sama semester 4 juga tidak apa-apa. Anda harus jadi ketua karena ada semester 6. Nah ini, jadi ini untuk clustering dan lain-lain. Terakhir clustering semua ini, cuman dari algoritma yang simple sampai algoritma yang canggih, termasuk terakhir bagaimana ngecek validitasnya. Oke, ini jadi materinya harusnya seperti ini yang ingin kita capture semuanya, yang ingin kita kuasai semuanya. Harapannya ya, idealnya seperti ini. Tapi nanti kita nggak tahu kita mampunya sampai di mana. Yang penting ada konsep yang tetap kita coba kuasai dan coba kita terapkan. Seperti itu. Jadi ini gambaran yang akan kita pelajari nanti. Bukunya sudah saya berikan. Nanti Anda baca-baca dulu. Nanti mungkin saya juga siapkan biar lebih mudah dipelajari seperti apa. Yang hari ini kita hanya memotret saja dari semua yang akan kita pelajari untuk pola sambil kita bentuk tim PKM. Jadi lupa apa wajib PKM? Tidak wajib, tapi opsional, tapi lebih recommended ya. Sebentar, ini ada yang masuk. Ini. Nah, jadi dari topik-topik semua ini cukup bagus kalau Anda mau ambil untuk topik PKM tadi ya, dari recognition sampai clustering tadi. Ojol ya sudah, nanti yang penting tadi sudah saya sampaikan dari clustering sampai dari recognition sampai clustering ya. Classification. Ini ada lagi yang masuk. Nah, itu kira-kira mungkin ada pertanyaan atau ada yang keberatan untuk memimpin PKM. Nanti judulnya bisa kita bahas di grup juga boleh. Nah, syukur-syukur Anda nanti dikaitkan dengan ini, dengan Internet of Things. Coba kita cek masih aktif nggak cloud-nya ya. Jadi kita sudah siapkan namanya IoT.net. IoT.net-nya masih juga. Kalau belum berarti waktunya perpanjangan VPS-nya karena sudah 1 tahun belum saya cek. Waduh, iya ini mati. Sorry, ini IoT.net-nya nyala apa mati. Tapi ada yang lain ada, tapi yang cloud MQTT namanya. Ini yang ini masih nyala, tapi ini yang punya orang. Jadi sebenarnya kuliah kita tadi ini kan bisa dihubungkan dengan berbasis cloud. Jadi ini tadi ya. Jadi pengenalan pola kita ini kalau mau ngikuti tren yang terbaru itu programnya itu bisa running under cloud. Nah, kalau yang dulu sebentar. Kuliah kita yang lama, tapi kalau yang ini sudah nggak saya pakai. Saya lebih suka Anda pakai yang jadi aja. Nah, ini Anda bisa menggunakan Colab. Di Colab ya, Colab Research Google ya. Jadi runningnya itu bisa di cloud untuk mendapatkan ininya. Ini yang sudah kita kerjakan. Jadi Anda bisa bikin notebook baru di Colab. Ntar sambil nunggu yang ini yang punya kita sayangnya sudah down. Ini yang IoT.net-nya. Sebentar sambil saya tunjukkan mungkin gambarannya untuk ini ya. Ada di ya mungkin di sini. Tapi boleh bertanya kalau sambil ini nanti saya kalau ada yang keberatan jadi judul PKM nggak apa-apa, saya sifatnya recommended. Saya lebih suka kalau Anda mengerjakannya dengan suka hati ya, tidak terpaksa supaya nanti lolos. Kalau lolos kan
Anda bisa membawa nama baik untuk kampus. Nah, ini salah satu contoh penerapannya sebenarnya ya. Ini contoh penerapan yang sudah memanfaatkan cloud. Ini riset saya bersama orang-orang di pertanian. Jadi sebenarnya kalau Anda mau mengambil judul PKM yang bagus, itu sekarang malah anggotaan tim Anda itu tidak hanya dari informatika, tidak hanya dari Fasilkom, boleh dari prodi lain ya. Misalnya pertanian, contohnya dalam kasus ini. Nah, ini misalnya digunakan untuk pemantauan kualitas tanah, pH, suhu, kelembapan, dan lain-lain berbasis IoT. Nah, kalau Anda nanti, mungkin karena berkaitan dengan pola, itu kan bisa memanfaatkan kamera, dan kameranya itu dilengkapi koneksi ke cloud, ya kan? Analisanya bisa lewat server, jadi Anda bisa pasang kamera di jalan raya dan sebagainya, atau untuk sekedar melihat tikus dan sebagainya. Nanti analisisnya bisa berbasis cloud. Nah, ini Anda sudah menerapkan IoT ya. Atau juga bisa diterapkan di pertanian juga. Di pertanian kan kalau waktunya panen, itu kan warnanya juga diketahui. Atau kalau ada serangan hama dan seterusnya kan bisa diketahui ya. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi nanti Anda bisa saya berikan secara umum desain umumnya seperti ini. Nanti yang di sini kasusnya yang dirubah-rubah. Jadi semua di sini sama. Jadi ada cloud-nya, koneksi ke internet. Ini Anda bisa cek lewat mobile. Nah, yang mobile ini Anda bisa bikin sendiri aplikasi mobilenya. Boleh download di Play Store yang sudah ada, siap pakai, ada gratis ya. Termasuk download yang berbasis laptop, ada namanya MQTT Explorer. Kalau yang di handphone namanya IoT MQTT Panel. Nah, ini masing-masing bisa diinstal di handphone atau di laptop untuk koneksi ke internet, untuk ngambil data dari cloud. Nah, di mana cloud-nya ini ngambil data dari mikro langsung ya. Mikronya saya belum ngambil kuliah mikro. Nah, bisa nanti sambil belajar gampang ya. Kalau sudah ngambil semester kemarin, ya lebih baik lagi. Jadi, Anda sudah dapat mata kuliah mikro, tinggal diterapkan. Nah, di sini objeknya ini yang bisa ganti-ganti. Kalau misalnya ini mikronya muter-muter kamera, kameranya dapat dibaca, diinfokan ke sana, juga bisa. Jadi kameranya muter itu bisa diputar pakai mikro dan sebagainya. Atau kalau dia berupa sensor, seperti ini, membaca kelembapan dulu, atau suhu dari kelembapan tanah ya. Kalau kurang air, nah nanti disemprot pakai sprinkle ini. Nah, nyemprotnya lewat koneksi internet, bisa lewat handphone, jalankannya bisa juga lewat laptop. Laptop ini untuk analisisnya lewat handphone ya, lebih tepatnya, atau juga dibuat setting otomatis di mikronya. Nah, seperti ini gambaran penerapannya. Nah, ilmu polanya di mana? Jadi ini semua teknologinya, teknologi IoT, polanya nanti ada di sini. Jadi Anda bisa mengenali warna tanah yang belum disiram dan yang sudah disiram. Atau kalau ini berupa daun, itu adalah daun yang kena, katakanlah kena apa? Kena wereng atau kena ini hama, dengan yang tidak kena hama kan bisa dibedakan. Nah, Anda bisa mengenali, bisa mengklasifikasi mana tanaman yang sehat, mana tanaman yang kurang sehat. Nah, itu semua koneksinya lewat internet seperti ini. Nah, ini yang lagi disukai sekarang. Jadi kalau Anda mau ngambil judul PKM, ini nggak akan habis untuk 40 berapa. Kita ada 45 orang misalnya. Nanti bisa saya beri judul beda-beda semua dengan konsep yang hampir sama untuk koneksi ke cloud-nya. Kemudian pelajaran kita riset areanya di sini. Nah, riset areanya dari pattern recognition-nya, sedangkan teknologinya ini untuk support ke PKM-nya ya, supaya masuk. Karena kalau Anda semata-mata langsung ke PKM dengan memanfaatkan objek saja, tidak ada teknologi yang terbaru seperti ini, itu biasanya agak sulit untuk nembus dan lolos PKM ya. Oke, saya kira itu nanti harapan saya, nanti kalau masih kesulitan nanti saya beri mungkin di grup saja, lewat grup, kira-kira alternatif judul atau apa ya. Intinya 40 sekian dari mahasiswa pola kalau bisa ya, ini opsional sifatnya.
tidak wajib tapi sunnah mungkin. Jadi harapannya yang suka riset di PKM, saya lebih suka untuk Anda ambil. Anda bisa jadi tim pro-nya, anggota Anda semester 4 dan semester 2, atau semester 4 sama-sama semester 4 juga. Kan 3 orang ya. Nah, seperti itu, dan ini contoh hasil penginderaan di handphonenya. Jadi hasil sensor tadi terbaca di sini, kelembapannya berapa. Ya, ini mau dikontrol lewat handphone atau manual atau otomatis dari mikro juga bisa. Bentar, ini ada yang baru masuk. Mana tadi? Enggak muncul. Sebentar. Dia ada ting-dung. Kok enggak muncul? Sebentar ya. Ini ada temennya yang mau gabung nggak ya? Kok tidak kelihatan tombolnya. Jadi saya lanjutin sebentar. Jadi seperti ini yang di handphonenya bisa dikontrol manual atau otomatis lewat mikro, manual lewat handphone ya. Ini hasil bacaan PA-nya dan seterusnya. Ini penerapan di lapangannya seperti ini kira-kira. Nah, ini sudah kita lakukan dengan orang-orang pertanian. Oke, seperti itu. Kita ini tadi. Oh ya, ini ada yang baru gabung. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi harapannya adalah mengambil ini ya, judul topik yang ada kaitannya dengan pola, tetapi dengan disupport teknologi terbaru. Nah, seperti ini tadi. Paling gampang ini deh gambarnya. Seperti ini. Nah, nanti di teknologinya semua mungkin mirip-mirip, tetapi di riset areanya di sini yang berbeda. Tapi kalau ada kamera, maka kamera bentuknya mungkin tidak seperti ini, tidak harus pakai IoT yang gitu panel, tapi pakai yang lain, menyesuaikan sensornya ya. Tapi kalau ada pakai sensor alat device elektronik seperti suhu, kelembapan, dan lain-lain ya, pH, dan lain-lain. Nah, ini Anda bisa tetap menggunakan arsitektur ini. Ya, ini sebagai contoh, nanti mungkin boleh saya kirim. Jangan lupa download template-nya, atau nanti saya inikan sekalian ya. Pada intinya saya menginginkan dari kelas kita ini akan lahir banyak proposal PKM yang nanti bisa sekalian jadi skripsi Anda ya. Kalau Anda belum PKL, kalau belum PKL bisa malah jadi judul PKL juga. Tinggal saya carikan stakeholdernya. Jadi misalnya ini berkait dengan IoT, nanti kita carikan perusahaan IoT ya. Banyak perusahaan IoT karena saya tergabung di Internet of Things Indonesia itu, IoT. Oke, seperti itu gambarannya untuk kuliah kita hari ini. Mungkin cukup sampai di sini, kita diskusi saja. Ini, sebentar. Ya. Oke, kita diskusi saja. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait yang sudah saya jelaskan tadi. Dari buku dan lain-lain, gimana? Ini gambarnya muncul. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang tanya? Atau silakan mau tanya. Izin bertanya, Pak. Ya, ini agak suaranya jembret. Ya, nggak apa. Untuk proposal PKM-nya kan
ngumpulinnya di kampus itu, pengumpulan yang di kampus itu kurang 2 minggu lagi seperti itu, Pak. Nah, Iya, itu sudah selesai dosen pembimbing sama proposalnya juga bagaimana? ya Anda sudah ngumpul atau belum? Belum, Sudah Pak. ngumpul? Oh belum. Nah kalau belum, ya kita dalam 1-2 hari ini kita bikin kan bisa. Kalau kita mau, waktunya masih nutut karena dalam 1 minggu, ya semingguan inilah ya. Semingguan ini kita bikin. Jadi nanti contoh-contoh ini, template-nya kan sudah ada. Mungkin daftar judulnya saja ya. Daftar judulnya mungkin bisa kita rancang, kita siapkan. Nanti buat contoh yang saya sudah bikin dengan orang pertanian tadi, tinggal diganti-ganti sesuai yang Anda sukai. Yang supaya masuk teori polanya. Gimana kalau gitu? Siapa? Nah, nanti Anda untuk tim semester 4 dan semester 2-nya kalau nggak ada bisa kita carikan. Kalau bisa jangan satu angkatan karena supaya nanti kalau Anda lulus 7 semester, Anda ada yang lanjutin. Kan sekarang kalau Anda pas lulus nanti Anda harus digantikan oleh yang kedua, Anda jadi anggota nanti. Tapi kalau Anda masih ingin kayak apa, mungkin biasanya kan antara semester 7 dan 8 Anda bisa selesai kuliah. Seperti itu. Siapa? Terima kasih. Ya, yang lain mungkin. Pada intinya tidak wajib sih. Cuman saya ingin kalau bisa sekalian membantu universitas, jadi sekalian Anda bisa bertanding di level yang bergengsi. Jadi salah satu level bergengsi yang dijadikan tiket mahasiswa untuk keliling nasional ya di sini. Termasuk yang robot itu malah bisa keliling dunia kalau Anda lolos di nasional, bisa lanjut di level internasional. Jadi saya kira salah satu yang menentukan ranking universitas itu di PKM ini karena ini langsung masuk 22 agenda Belmawa Dikti ya. Jadi dipastikan yang banyak juara PKM maka ranking kampusnya bisa bagus dia. Seperti itu, nanti mungkin selanjutnya saya taruh di grup aja ide-ide barangkali ide yang mau Anda kembangin jadi ini ya riset PKM sama template-nya. Template kan sudah ada di grup UPK itu. Tapi nggak apa kalau mau dikirim lagi juga. Buku tadi sudah saya kirim. Terus ada lagi yang mau ditanyain? Kuliah nggak usah lama-lama. Yang penting Anda paham. Nanti kalau Anda paham bisa diskusi lagi lewat grup. Kemudian untuk ilmunya, ya ilmunya sih nanti dulu deh. Yang penting saya biasanya ngasih tahu lewat grup. Apakah lewat meeting ini atau ini ya. Materi yang bisa di-download biasanya saya kirim di grup juga. Seperti itu, ini komtingnya ada atur sendiri, siapa yang jadi komtingnya, nanti biasanya saya berhubungan dengan komting kalau butuh apa-apa, untuk pengumpulan alamat email dan sebagainya ya. Oke, udah nggak ada pertanyaan? Pada diam. Cukup, Pak. Cukup, ya oke. Kalau sudah cukup, baik. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini cukup dulu ya. Nanti insya Allah kita sambung di grup. Kalau ada yang mau saya sampaikan untuk kita diskusikan lebih lanjut. Harapan saya nanti dari kelas ini masing-masing dari Anda menjadi ketua dari PKM supaya judul kita cukup bagus karena saya lihat salah satu potensinya dari sini ada di mata kuliah ini itu insya Allah nanti target kita bisa tercapai. Tahun lalu UPN bisa 5 yang lolos dan didanai nasional, dari 5 itu 2 bimbingan saya ya, jadi paling tidak harus ada lagi tahun ini yang saya bimbing, insya Allah harus ada yang lolos dan didanai PKM. Mudah-mudahan lanjut kalau Anda belum PKL, insya Allah saya carikan mitranya ya supaya bisa jadi PKL dan sekalian kita split jadi judul skripsi. Biasanya kalau ada 3 ya kita split jadi 3 judul seperti pengalaman yang pernah saya bimbing. Ada mahasiswa udang ya,
udang windu, budidaya udang windu, itu dia bisa jadi PKL kerjasama dengan Dinas Perikanan. Kemudian tugas akhirnya sama-sama kendali budidaya udang windu, satu pakai fazi, satu pakai neural, satu pakai neurofazi. Sudah jadi 3 judul skripsi, masing-masing bisa lulus, tinggal 1 riset sekalian untuk banyak. Kalau Anda malah jadi 4 in 1 ini untuk kuliah pola, untuk PKM, untuk PKL, untuk skripsi, dan lain-lain. Oke, saya kira demikian. Semoga Anda selalu dilindungi Allah SWT. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, dan semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Dan semoga dari kelas ini masing-masing Anda bisa jadi ketua untuk program PKM tahun ini, dan semuanya bisa lolos dan didanai tahun ini ya. Baik, terima kasih kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.